Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ananta dari kelas Teknik Industri 23B dengan NIM 2305036. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dasar yang berjudul gerak peluru. Adapun abstraknya, praktikum besaran gerak parabola, pelajaran yang dilakukan dengan simulasi PET, projective motion, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas modul. Praktikum mandiri tentang gerak parabola, memahami mendeskripsi gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, lintasan peluru, massa, diameter terhadap waktu, dan jarak menggunakan PET Colorado Simulation. Kata kuncinya, gerak peluru, kecepatan awal, waktu, jarak, massa, sudut, gerak parabola, GLBB, dan YLB. Latar belakang. Pada umumnya, kita hanya mengenal gerak yang mempunyai lintasan berbentuk lurus. Gerak tidak hanya dapat menghasilkan lintasan yang lurus, tetapi juga dapat menghasilkan lintasan yang lain. Contohnya lintasan parabola. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai seperti lempar bola melambung. Gerak parabola ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor inilah yang akan kita pelajari. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Gerak peluru ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, gerak parabola merupakan gerak lurus beraturan, GLB. GLB sendiri merupakan gerak pada bidang lurus yang tidak dipengaruhi oleh kecepatan, sehingga kecepatannya konstan pada jarak berapapun. Sedangkan pada sumbu Y, gerak benda merupakan gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Pada GLBB, benda memiliki percepatan tetap dan gerak dalam suatu garis lurus sehingga kecepatan berubah-ubah. Adapun tujuan praktikum: A. Memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. B. Memahami hubungan antara peluru di udara dengan kecepatan awal. C. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Ada pula permasalahannya. 1. Apa yang dimaksud dengan gerak peluru? 2. Bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal? 3. Bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru? Bab 2, dasar teori gerak peluru. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberikan kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Young and Friedman 2002. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Dan seperti inilah contoh gambarannya. Pada gambar 2.1, A merupakan titik awal gerak benda yang memiliki kecepatan awal gerak benda yang memiliki kecepatan awal VO. Pada titik E, benda berada di akhir lintasan, dan pada titik C adalah titik tertinggi benda. Pada titik ini kecepatannya adalah 0. Sudut theta adalah sudut elevasi kecepatan. Dapat diuraikan dengan sumbu X dan sumbu Y. Bab 3, metodologi flowchart. Awal-awal kita start, lalu buka link, lalu klik lab, lalu gunakan simulasi. Salah. Bab 3, metodologi, ada flowchart, yaitu start, buka link, klik lab, atur kecepatan awal 2-29 meter per second dengan penambahan 3 dan atur sudut evaluasi. Lalu atur kondisi awal besaran, sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Lalu gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Lalu catat data yang diperoleh. Lalu dengan MS Excel buat grafik hubungan antara besaran-besaran. Lalu selesai. Adapun alatnya,
Alat yang digunakan: 1. Pet simulator, 2. Laptop atau komputer. Dan ada juga prosedur kerja. 1. Buka link Pet Projectile Motion Simulation. 2. Klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. 3. Gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. 4. Atur kondisi awal beberapa nilai besar seperti yang ditunjukkan gambar, sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second untuk setiap kecepatan awal. Tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditambahkan. 6. Catat data yang diperoleh pada tabel. Oke, jadi tadi kan kita sudah mencari di data sebelumnya. Jadi di sini kita dapat data 1, dapat data 2, dapat data 3-nya. Dan di sini kita tadi disuruh mencari VO, T, R, dan VO kuadrat. Tadi kita mencarinya dari 5, dapatnya 0,48, R-nya 2,11, dan VO-nya 25. 25 ini dari 5 kali 5. Dan ini adalah grafik 1 dari tabel 1, yaitu hubungan antara VO dan R. Setelah itu, analisis data, di sini kita mencari grafik 2 tabel 1, yaitu hubungan antara VO kuadrat dan R. Dan seperti ini grafiknya. Dan kita mencari grafik 1 tabel 1, hubungan antara VO dan T, dan seperti ini grafiknya. Analisis data tabel 2. Di sini kita mencari M, T, dan R. Di sini kita sudah mencari 15 sampai dengan 25 dan kita mendapatkan hasil yang sama. T dengan R-nya. Di grafik 1 tabel 2 kita mencari hubungan antara M dan T. Di sini kita mendapatkan grafiknya, dan di grafik 2 tabel 2 kita mencari hubungan antara M dan R, dan kita sudah mendapatkan grafiknya. Di analisis data tabel 3 kita mencari D, T, dan R. Di sini kita mencari dari 0,5 sampai dengan 0,60. Di sini kita menyebutnya 0,6. Di T-nya kita dapat angka yang sama 1,63, dan di R-nya kita mendapatkan angka yang sama juga 24,42. Di grafik 1 tabel 3 kita mencari hubungan antara D dan T, dan berikut adalah tabelnya.
Di grafik 2 tabel 3 kita mencari grafik hubungan antara D dan R dan kita sudah mendapatkan grafiknya. Di perhitungan regresi linear T, di sini kita tadi menentukan N, X, Y, X kuadrat, X, Y. Dan di sini kita sudah menulis semua data-datanya. Di sini kita menjumlahkan. Jadi hasil dari X ini semuanya 200 dan Y ini semua kita hasilkan dapat 19,13. Di X kuadrat kita mendapatkan hasil 2840. Di X, Y kita mendapatkan hasil 271,48. Di perhitungan regresi linear R, kita mencari N, X, Y, X kuadrat, X, dan Y. Di sini kita sudah menjumlahkan dari hasil X yaitu 2840 dan di hasil Y yaitu 239,74 dan di X kuadrat kita mendapatkan hasil 722,339. Di X dan Y, X kali Y kita mendapatkan hasil 47,786,31. Dan inilah perhitungannya. Jadi pembahasannya untuk praktikum kali ini berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan menggunakan PET simulasi, terdapat 3 hasil data yang berbeda. Pada percobaan pertama, merubah kecepatan awal pada gerak peluru dari 5 meter per second sampai 20 meter per second dengan sudut 28 derajat, diameter 0,50 meter, gravitasi 9,81 meter per second, dan massa 15 kg. Setelah 16 kali percobaan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap beberapa lama waktu di udara. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Pada percobaan kedua, yaitu mengubah massa dari 15 kg sampai dengan 25 gram, dengan kecepatan awal, sudut, massa, diameter yang sudah ditentukan, kesimpulan yang didapatkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di udara. Ketiga, dengan mengubah diameter dari 0,50 sampai 0,60 meter, hasil data yang didapatkan bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Adapun kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan PET simulasi, kita dapat memahami bahwa 1. Kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu. 2. Massa tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. 3. Diameter peluru tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. 4. Kecepatan awal berbanding lurus dengan waktu di udara. Ada pula sarannya yaitu praktikum ini diperlukan ketelitian yang tinggi agar mendapatkan data yang akurat saat memakai simulasi PET. Dianjurkan untuk mode slow agar perhitungan pada periode terlihat lebih jelas. Percobaan ini lebih baik jika dilakukan secara berulang. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.